Salam gila bola. Masa depan Erling Haaland akhirnya sudah dipastikan. Striker Borussia Dortmund itu telah resmi bergabung dengan Manchester City. Sebelumnya sudah banyak raksasa Eropa yang mengincar jasa striker berusia 21 tahun tersebut. Bahkan Haaland pernah dikabarkan bakal gabung dengan salah satu dari dua raksasa Spanyol, Real Madrid atau Barcelona. Tapi pada akhirnya Erling Haaland lebih memilih bergabung ke Manchester City. Isu transfer Haaland ke Etihad Stadium semakin santer terdengar saat Fabrizio Romano memberikan konfirmasinya pada hari Senin malam, 9 Mei 2022. Ada beberapa catatan menarik dengan kehadiran Erling Haaland. Ia dikabarkan akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad Manchester City. Saat ini, pemain dengan gaji tertinggi adalah Kevin De Bruyne. Haaland dikabarkan akan digaji sebesar 350.000 pounds atau setara dengan 8,9 miliar rupiah. Jika benar, gaji Haaland akan melebihi beberapa pemain yang sudah lama membela Manchester City, seperti Gabriel Jesus, Fernandinho, hingga Phil Foden. Tapi pastinya, dengan datangnya Erling Haaland, skuad Manchester City asuhan Pep Guardiola akan semakin menakutkan bagi lawan-lawan mereka. Kita akan melihat bagaimana wujud formasi Manchester City musim depan. Tapi sebelum kita mulai, klik dulu tombol subscribe biar kami tambah semangat. Posisi kiper Manchester City. Ederson akan tetap menjadi kiper kepercayaan Pep Guardiola untuk menjadi penjaga gawang Manchester City. Meski di musim 2021-2022, Ederson sempat beberapa kali menuai kritik tajam karena bermain di bawah performa terbaiknya. Tapi tetap saja, posisi Ederson masih tak akan tergantikan. Posisi bek Manchester City. Di posisi bek kanan, Joao Cancelo kembali menjadi andalan Guardiola yang akhir-akhir ini memang lebih memilih memainkan Cancelo di sisi kanan ketimbang Kyle Walker untuk membuat formasi mereka lebih ofensif. Satu lagi nama pemain Portugal bakal menjadi andalan di lini belakang City adalah Ruben Dias. Tapi harus kembali dilihat nanti, pasalnya penampilannya musim ini kerap terganggu karena masalah cedera. Untuk pendamping Ruben Dias, Guardiola tampaknya masih akan mengandalkan John Stones. Dan jika Joao Cancelo bermain di sisi kanan, di posisi bek kiri Pep Guardiola akan menunjuk Zinchenko yang akhir-akhir ini selalu menjadi pilihannya. Posisi gelandang Manchester City. Bernardo Silva awalnya adalah penyerang sayap. Namun musim 2021-2022, pemain asal Portugal ini lebih sering dimainkan sedikit turun ke lini tengah untuk membantu membangun serangan. Nama berikutnya di posisi gelandang adalah Rodri. Ia merupakan salah satu pemain andalan Pep Guardiola. Maka wajar jika dahulu di tahun 2019 ia ngotot minta manajemen klub untuk mendatangkan Rodri dari Atletico Madrid. Nama Kevin De Bruyne tentunya masih akan menjadi komandan di lini tengah Manchester City. Ini karena ia memang jagoan dalam memberikan umpan-umpan akurat bagi pemain lini depan Manchester City. Apalagi ada Haaland di depan. Posisi penyerang Manchester City. Riyad Mahrez selalu memberikan penampilan terbaiknya saat dimasukkan ke dalam starting 11 pilihan Guardiola. Mahrez pastinya masih belum tergantikan di posisi kanan depan. Erling Haaland. Nah, ini dia pemain anyar Manchester City. Dengan masuknya Haaland ke skuad Pep Guardiola, tentu akan membuat lini serang The Citizen semakin menakutkan. Apalagi Haaland terkenal sebagai seorang striker yang haus gol. Pemain yang tepat seperti yang dicari oleh Manchester City selama ini. Namun jangan lupakan nama Phil Foden. Semenjak dirinya dipercaya untuk dimainkan sebagai starter, performanya sangatlah luar biasa. Dampak kedatangan Erling Haaland. Selama di bawah kepemimpinan Pep Guardiola, Manchester City memiliki dua cara yang biasa ditempuh untuk mencetak gol. Cara pertama adalah dengan memainkan bola melewati bek sayap, lalu kemudian bola dikirimkan kepada pemain yang muncul dari lini kedua. Cara kedua adalah dengan menggunakan umpan silang yang membelah garis pertahanan lawan. Dan jika menilik dua cara ini, Manchester City memang membutuhkan sosok penyerang murni agar semua serangan tersebut bisa berbuah gol. Nah, Haaland adalah penyerang yang cocok dengan dua skema tersebut. Kemampuan finishingnya hebat, belum lagi Haaland juga memiliki pergerakan yang apik dalam hal memanfaatkan sisi buta bek lawan. Selain berperan sebagai penyerang murni, kemampuan individu Haaland juga memungkinkan untuk menambah opsi serangan City. Haaland memang andal memanfaatkan ruang kosong,
dengan kecepatan yang dia miliki. Dan kemampuan Haaland yang apik dalam menahan bola dan juga mengalirkan bola membuatnya dapat meneruskan bola bagi rekan setim. Ini akan sangat berguna saat City bertemu lawan dengan garis pertahanan rendah. Keberadaan Erling Haaland nantinya tidak hanya menjadikan skuad The Citizen jadi lebih menakutkan, tetapi juga membawa harapan bagi tim ini untuk memperbaiki prestasi mereka di Liga Champions. Seperti kita ketahui, Manchester City tersingkir dari ajang Liga Champions usai dilibas secara dramatis oleh Real Madrid di semifinal musim 2021-2022. Hasil mengecewakan itu sekaligus menandai perjuangan Pep Guardiola yang terus-terusan gagal membawa Manchester City berjaya di level Eropa. Erling Haaland diharapkan bisa membawa kualitas yang lebih baik untuk The Citizens, menjadikan tim ini jadi lebih hebat. Bagaimana menurutmu? Bisa nggak Manchester City juara Liga Champions bersama Haaland?